55 tahun lalu, tanggal 22 November tahun 1963, Presiden ke-35 Amerika Serikat, John Fitzgerald Kennedy tewas setelah 2 timah panas yang ditembakkan ke arahnya mengenai kepala dan lehernya. Peristiwa ini terjadi ketika Kennedy melakukan iring-iringan dalam mobil kepresidenan bersama saat berada di Dallas, Texas, AS. Hal yang tak biasa adalah ikutnya ibu negara Jacqueline Kennedy dalam perjalanan itu. Padahal, biasanya jarang sekali Jacqueline ikut dalam perjalanan politik. Tak hanya ditemani istrinya, Kennedy juga ditemani Gubernur Texas John Connolly dan istrinya. Tanggal 22 November tahun 1963 pukul 7.23, Lee Harvey Oswald berangkat bekerja. Pria yang disebut sebagai pembunuh Kennedy itu merupakan karyawan di gedung penyimpanan buku Texas di Dallas. Dia bekerja dengan Buell Wesley Frazier, seorang pekerja muda di sana. Frazier bertanya tentang paket panjang yang dibungkus kertas di tangan Oswald. Saat itu Oswald membawa senjata. Namun, dia hanya menjawab, "Oh, hanya tirai." Pukul 11.30, pesawat Air Force One tiba di Dallas, Texas. Dalam pesawat kepresidenan itu, Presiden Kennedy ditemani istrinya Jacqueline. Mereka disambut oleh warga Dallas yang datang, termasuk wartawan. Gubernur Texas John Connolly dan istrinya juga ada dalam kedatangan dari Kennedy. Sementara itu, Wakil Presiden Lyndon Johnson dan istrinya tiba di sebuah pesawat secara terpisah. Ini merupakan kampanye untuk pemilu 1964 yang akan datang, meskipun tidak secara resmi ditetapkan demikian. Pukul 11.45, Presiden Kennedy bersama Gubernur Texas menaiki mobil limosin bak terbuka. Sementara Lyndon Johnson dan istrinya naik limosin lain di dekatnya. Perjalanan itu akan menuju Trademark, Dallas. Rencananya Kennedy akan berpidato dalam acara tersebut. Iring-iringan mobil menuju pusat kota Dallas, melewati kerumunan yang diperkirakan lebih dari 150.000 orang. Ketika limosin memasuki Dealey Plaza, Nellie Connolly berpaling kepada Presiden Kennedy dan berkomentar, "Bapak Presiden, Anda tidak bisa mengatakan bahwa Dallas tidak mencintaimu." Pukul 12.30, ketika limosin melewati Texas School Book Depository, tembakan terdengar dari jendela lantai 6. Sebuah peluru menghantam Kennedy di bagian belakang ketika dia melambai, diikuti oleh tembakan kedua di belakang kepalanya. Tembakan lainnya melukai gubernur. Presiden Kennedy dan Gubernur Connolly keduanya terluka dan dilarikan ke rumah sakit Parkland. Beberapa informasi terdengar bahwa 3 tembakan memecah iring-iringan mobil. 2 peluru menghujam presiden dan 1 mengenai gubernur. Pukul 12.36, jaringan radio ABC menyiarkan berita nasional pertama yang melaporkan bahwa tembakan telah ditembakkan ke iring-iringan mobil Kennedy. Pukul 12.40, jaringan televisi CBS menjadi TV nasional pertama yang melaporkan tentang penembakan itu. Pukul 13, Presiden John F. Kennedy dinyatakan meninggal setelah terkena tembakan tersebut. Dia tercatat sebagai Presiden AS keempat yang dibunuh dalam masa tugas. Seorang dokter mengatakan kepada semua orang bahwa tak bisa menyelamatkan presiden yang datang dengan keadaan yang hampir mati. Seketika itu juga Lee Harvey Oswald berjalan kembali ke rumah kosnya, mengganti jaketnya di sana untuk satu lagi berwarna cerah, dan kembali ke jalan agar tak dicurigai. Pukul 13.07, berita tentang penembakan itu menyebabkan New York Stock Exchange menghentikan perdagangan. Pukul 13.15, polisi menemukan senapan di belakang setumpuk buku di ruangan tempat si pembunuh menembak. Pukul 14, sebuah peti perunggu yang membawa jenazah Presiden Kennedy ditemani oleh Jacqueline Kennedy dan istri Lyndon Johnson. Jenazah I meninggalkan rumah sakit Parkland menuju pesawat Air Force One. Pukul 14.15, Oswald, seorang mantan marinir berusia 24 tahun ditangkap di belakang sebuah bioskop. Dia sempat melarikan diri setelah menembak polisi. Pukul 14.39, Wakil Presiden Johnson menjadi presiden setelah disumpah di dalam pesawat. Hakim Federal Sarah T. Hughes, Texas, mengambil sumpah jabatan. Pukul 17, Air Force One tiba di Andrews Air Force Base, Maryland.
Peti mati yang membawa tubuh Kennedy dibawa dengan ambulans ke Rumah Sakit Angkatan Laut Bethesda untuk otopsi. Peti jenazah yang terbungkus bendera dibawa ke ruang timur Gedung Putih pada pagi hari berikutnya setelah otopsi. Pada hari-hari ini televisi dan radio menampilkan liputan dan berita khusus secara terus-menerus mengenai peristiwa pembunuhan Kennedy. Banyak teater, toko, dan bisnis, termasuk bursa saham dan kantor pemerintah, ditutup sampai tanggal 25 November. Tanggal 23 November tahun 1963, Oswald diseret oleh pihak berwenang atas pembunuhan Presiden Kennedy. Selain itu, Presiden Johnson mendeklarasikan tanggal 25 November sebagai Hari Berkabung Nasional. Tanggal 24 November tahun 1963, ketika Oswald dipindahkan dari penjara kota Dallas ke penjara negara, pemilik klub malam bernama Jack Ruby menembaknya dan dia meninggal. Dalam sebuah laporan, penembakan yang dilakukan Ruby tak sengaja dan ditampilkan langsung dalam stasiun televisi. Akhirnya, Ruby ditangkap pihak berwenang. Tanggal 25 November tahun 1963, Kennedy dimakamkan di Arlington National Cemetery dengan kehormatan militer lengkap dan perwakilan dari lebih dari 90 negara yang hadir dalam prosesi itu. Tanggal 26 November tahun 1963, Ruby didakwa menembak Oswald yang merupakan pelaku kasus penembakan Kennedy. Hal ini menimbulkan polemik karena pelaku utama sudah dihabisi. Ditambah lagi sebelum menunggu sidang, Ruby meninggal karena kanker pada 1967. Tanggal 29 November tahun 1963, Presiden Johnson membentuk Komisi Warren yang bertujuan untuk menyelidiki kasus pembunuhan ini. Tanggal 24 September tahun 1964, Komisi Warren memberikan kesimpulan bahwa tembakan yang menewaskan Presiden Kennedy dan melukai Gubernur Connally adalah perbuatan dari Lee Harvey Oswald. Tanggal 26 Oktober tahun 2017, pemerintah AS merilis lebih dari 2.800 rekaman yang berkaitan dengan pembunuhan Kennedy. Presiden Donald Trump menyimpan kira-kira 300 file yang telah terpilah-pilah. Dirinya menyimpan file ini karena kekhawatiran terhadap keamanan nasional AS, penegakan hukum dan hubungan luar negeri. Dalam sebuah memo, Trump meminta beberapa redaksi untuk meninjau ulang alasan mereka menyimpan catatan rahasia dalam 180 hari. Tanggal 26 April tahun 2018, Trump memperpanjang sampai 2021 batas waktu untuk rilis file yang terkait dengan pembunuhan itu, mengatakan dalam sebuah memorandum, "Saya setuju dengan rekomendasi arsiparis bahwa penyimpanan data itu diperlukan untuk melindungi terhadap bahaya yang dapat diidentifikasi sebagai keamanan nasional, penegakan hukum, atau urusan luar negeri yang sangat berat sehingga melebihi kepentingan publik dalam pengungkapan langsung." Sekitar 19.000 dokumen dirilis oleh Arsip Nasional, sesuai dengan catatan hukum dan perintah Trump tahun 2017.